Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengusung tema Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Saya, Santi Putri Amelia S., NPM 211-60123 bersama rekan saya lainnya yang Nama saya Anugrah Arepa, NPM 211600258, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Christian Prosperus Penuh Khalid, NPM 2116000078. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional kadang juga disebut Mahkamah Dunia. Adalah sebuah badan kehakiman utama perserikatan bangsa-bangsa. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada orang-orang resmi dan badan khusus PBB. Ia beranggota 15 orang hakim yang menjabat selama 9 tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Lembaga Peradilan Internasional ini didirikan pada tahun 1945 dan mahkamah ini bersidang di Istana Perdamaian Den Haag, Belanda. Tugas utama Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antar negara dengan cakupan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa, Mahkamah Internasional memiliki kewenangan atau yurisdiksi sendiri, meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersangkutan dan kewenangan dalam memberikan opini. Umumnya, Mahkamah Internasional (PBB) menyelesaikan masalah persengketaan dengan cara damai dan tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan. Selanjutnya, Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa hendaknya dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak. Hal ini juga sesuai dengan tujuan hukum internasional. Lebih lanjut, tugas utama Mahkamah Internasional (PBB) lainnya adalah: yang pertama, memutuskan perkara antar negara, baik negara anggota PBB ataupun bukan anggota PBB. Yang kedua, memberikan pedoman dan dukungan kerja dari organ utama PBB lainnya. Dan yang terakhir, terlibat dalam kegiatan ekstrajudisial. Teknis persidangan Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian internasional atau traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbiter tidak perlu berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Mahkamah memiliki dua peranan, yaitu menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan mereka oleh negara-negara dan memberikan nasihat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi dan agen-agen khususnya. Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional dikenal dengan istilah adjudication, yaitu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dengan menyerahkan keputusan kepada lembaga peradilan. Adjudikasi berbeda dengan arbitrasi, karena adjudikasi merupakan proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrasi dilakukan melalui prosedur ad hoc. Terima kasih. Analisis putusan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa pemilihan akad musyawarah atau studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 715K/AG /2014 dan nomor 624K/AG /2017. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012 yang merupakan jawaban terhadap uji material pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka penyelesaian sengketa ekonomi menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana maksud pasal 49 Undang-Undang Dasar nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama dan menutup ruang konflik of dispute settlement atau pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa. Ada beberapa konstitusi yang dapat ditarik dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU/X/2012 sebagaimana berikut. 1.
penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut atau mutlak pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagaimana yang diamanahkan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 2. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktivitas perbankan syariah yakni bank syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum atau choice of forum jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan agama, namun hal tersebut harus dimuat secara jelas dalam akad atau perjanjian. Para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bila mana terjadi sengketa. Jadi penjodohan forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad atau perjanjian menjadi suatu keharusan. 3. Walaupun para pihak dalam membuat akad atau perjanjian mempunyai asas kebebasan berkontrak atau freedom of making contract dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau asas pacta sunt servanda. Namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan atau kewenangan mutlak atau absolut bagi suatu peradilan untuk menyelesaikan sengketa karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. 4. Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama karena pihak-pihak tidak boleh menjanjikan lain akibat terikat dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan atau kewenangan mutlak atau absolut bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, namun secara non-litigasi para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa atau settlement dispute option, termaksud menyelesaikan sengketanya melalui badan arbitrase syariah nasional yang putusannya bersifat final dan binding. Baik, kesimpulan dari Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara dan memutuskan kasus hukumnya. Keputusan yang diberikan Mahkamah Internasional bersifat mengikat pihak yang bersengketa sehingga negara yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut. Terima kasih.